Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana para pembenci Pak Jokowi, yakni gerombolan Said Didu, gerombolan Refli Harun, gerombolan Roy Suryo, itu sepertinya sudah dongkol dan kehabisan akal. Ya kalau kata anak-anak zaman sekarang sih sudah mentok teman-teman ya. Dengan berbagai fitnahan, serangan, tuduhan liar yang mereka lontarkan selama ini kepada Pak Jokowi, ternyata tidak mempan dan tidak membawa dampak apa-apa. Pak Jokowi tidak menanggapi, Pak Jokowi tidak terganggu, malah makin banyak yang mencintai Pak Jokowi. Yang kasihan ini para pembenci teman-teman. Karena sekarang dengan kedongkolan mereka, ya cara-cara lama mau digunakan lagi nih. Mereka ingin menggaungkan people power, mereka ingin melakukan people power. Dan, wah ini yang paling parah, mereka mengancam Pak Prabowo. Kalau selama 1 tahun ini Pak Jokowi tidak diadili, Gibran tidak dimakzulkan, oligarki tidak diusir, ya maka mereka akan melakukan hal yang ya mungkin seperti membuat kerusuhan lah teman-teman ya. Apakah mereka berani? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah setelah ini kita akan melihat video konferensi pers mereka, video di mana mereka menyampaikan ingin people power. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita pernah punya hal di mana yang namanya kekuatan rakyat, people power itu betul pada tanggal 22 Agustus tahun kemarin ya, kita yang kita mendorong balik yang mau membegal keputusan MK itu kan akhirnya kan tidak jadi. Ini harus terjadi, bukan berarti kerusuhannya, bukan. People power tidak berarti kerusuhan. Sama dengan coretan yang ada di dinding-dinding itu bukan vandalisme. Bukan vandalisme. Kalau itu vandalisme, Anda menghina pada pejuang kita. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Dulu usir Belanda, usir penjajah. Sama itu. Bagus. Sama. Adil. Itu kan sama. Nah, jadi sekali lagi, sekali lagi saya secara pribadi dan juga kita bersama rakyat, ayo kita kembalikan semangat kepada sementara kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Ya, jangan lupa, ini kita tuh dalam rangka juga mendukung dalam tanda kutip hari-hari ini. Kenapa? Kalau Pak Prabowo ada apa-apa, ya, maka yang adalah Fufafa. Jangan lupa loh, kalau yang naik Fufafa itu berarti bisa dibayangkan. Dan ini yang memang sudah ditunggu oleh yang bersangkutan. Jadi musuh kita terbesar bukan dari luar. Bung Karno mengatakan musuh itu ada di luar, musuh kita ada di dalam. Musuh kita ada di dalam dan itu harus hati-hati. Musuh kita adalah Fufafa. Salah, musuh kita itu Roy Suryo, Said Didu, dan kawan-kawannya tadi teman-teman. Yang terus melakukan provokasi, ingin people power, ingin mengadili seseorang hanya karena berlandaskan sakit hati, kebencian, tidak punya bukti. Dari tahun 2014 sampai 2025, mereka terus demo, mereka terus menyuarakan untuk turunkan Jokowi, tapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Ya mereka tidak punya bukti, hanya omon-omon, hanya asumsi teman-teman. Dan tadi ya, mereka ini menyamakan Pak Jokowi, kasus Pak Jokowi dengan penjajah Belanda. Dia menyamakan coretan-coretan itu, adili Jokowi itu sama dengan coretan-coretan pejuang. Secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sama seperti penjajah Belanda yang harus dilawan. Dan secara tidak langsung lagi mereka mengatakan bahwa kami ini pejuang rakyat yang ingin mengusir dan mengadili penjajah, yakni Pak Jokowi. Otak kalian di mana gitu ya kan? Mau people power tapi bukan kerusuhan. Ya kalian yang suka buat rusuh, siapa lagi ya kan? Aduh, saya bingung teman-teman sama orang-orang seperti ini. Kita harus mendesak harus mendesak Prabowo gitu. Karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be. Istilahnya Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan. Gitu. Sampai ke pembunuhan dalam arti yang konstruktif.
Konstruktif pembunuh itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat, gitu kan. Kill or to be killed, gitu kan, membunuh atau dibunuh. Itu dalam konteks yang luas itu tadi. Bisa di internal, persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat realita politik. Gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap gitu kan bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, ini maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat, gitu. Jadi rakyat nanti dia ada 3 pihak di sini. Prabowo, gitu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat. Gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung, gitu kan. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Nah, ini bahaya narasinya. Yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power. Nah, ini narasinya bahaya, teman-teman. Yang pertama ya, dia membenturkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ya kan? Di awal tadi dia ngomong ya kan, persaingan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dia ingin membenturkan presiden dan wakil presiden. Kedua, jika itu tidak berhasil, maka Pak Prabowo, Gibran, dan Mas Jokowi itu akan bersatu untuk menyingkirkan rakyat. Nah, ketika isu yang mereka angkat itu tidak sampai, tidak berdampak apa-apa, ya mereka kemudian menganggap Pak Prabowo ini sama dengan Pak Jokowi, sekumpulan dengan Pak Jokowi yang ingin menyingkirkan rakyat. Ini narasi adu domba antara pemerintah dan rakyat. Ini bahaya, teman-teman. Ini bahaya nih, padahal tidak terjadi apa-apa loh. Ini narasi-narasi yang mereka bangun ini bahaya banget, teman-teman. Dan pada ujungnya ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Nah, ini adalah merepresentasi aspirasi rakyat yang sekarang sedang tumbuh di mana-mana ini. Aspirasi yang mana sih? Aspirasi yang mana? Aspirasi kelompok kalian kali yang 16% itu, ya nggak? Di hampir seluruh kota adili Jokowi, gitu kan, makzulkan Gibran, walaupun pemakzulan itu adalah upaya politik awal. Berikutnya Gibran juga melakukan tindakan kriminal, bisa dihukum juga Gibran. Itu mulailah dari makzulkan. Maka temanya adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan hukum Gibran, serta pada ujungnya adalah rakyat berdaulat. Rakyat berdaulat. Karena sekarang kedaulatan rakyat sudah dicuri, dirampok oleh yang disebut oligarki. Nah, oligarki ini adalah tokoh-tokoh politik, partai politik, dan juga kelompok bisnis yang nuansa atau etniknya Cina yang jahat. Cina jahat. Gitu. Nah, jadi ini bahaya juga nih narasinya nih. Bahaya negara ini adalah oleh tokoh-tokoh politik, partai politik yang tidak menginjak atau tidak berbasis pada kedaulatan rakyat, serta tadi kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Nah, ini tidak bahaya. semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini, etnis Cina yang jahat. Itu harus disingkirkan, dan amanat ini patut dikerjakan oleh Prabowo sebagai presiden. Ini bahaya, kalau tidak, teman-teman. Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nanti. Kalau Anda mengatakan etnis Cina yang jahat, kenapa nggak Anda sebut aja namanya? Kenapa harus etnis Cinanya yang Anda sebut? Ini bahaya, teman-teman. Narasi-narasi yang mereka bangun ini sangat-sangat berbahaya. Ini berpotensi merusak kerukunan antar anak bangsa. Ini bahaya orang-orang seperti ini nih. Ini harus diwaspadai gerakan-gerakan mereka, teman-teman. Ini udah kelewatan ini. Narasi-narasi yang mereka bangun udah jahat ini. Udah jahat. Ya, kenapa pula kalian harus ngomong etnis Cina yang jahat? Kenapa gitu? Kenapa harus ada etnis Cinanya di depan? Itu pertanyaan saya. Kenapa harus Anda menyebut etnis Cina? Kenapa Anda nggak sebut langsung orangnya aja?
Kalau Anda bilang tidak banyak, berarti mungkin cuma 1-2 orang. Ya kenapa nggak sebut aja namanya gitu? Kenapa harus marganya? Kenapa harus nama asal negaranya gitu? Etnisnya yang Anda sebut. Ini sangat berbahaya teman-teman. Adil itu Jokowi. Adil itu Asik, Jokowi. adil itu Jokowi. Adil Ya, itu ya, Jokowi. ya, ya. Ya, salah satu buktinya kan kelihatan tuh. Jokowi menempatkan IKN di tengah-tengah di ibu kota Nusantara, Kalimantan. Itu tanda adil. Adil itu Jokowi. Adil itu Jokowi. Jadi bukan adili Jokowi Kalau ya. orang-orang itu boleh teriak suka-suka dia, kita juga boleh dong menarasikan positif tentang Jokowi. Jangan yang negatif terus menguasai alam pikir anak muda. Alam pikir anak muda di sosial media dikuasai oleh mereka-mereka yang kerjaannya menebarkan kebencian. Alah, narasinya nggak jauh-jauh banget untuk menyudutkan Pak Jokowi. Emang situ takut banget ya kalau Pak Jokowi terlalu kuat. Memang harus tokoh-tokoh situ aja ya yang harus diingat oleh benak masyarakat. Udahlah, masyarakat sekarang udah pinter, geng. Jangan lu anggap kita ini kagak ngerti apa-apa tentang politik. Kita udah cukup di Apaan tuh? Apaan? Apaan Apaan tuh? kalau lu punya sisa uang lu beli buku ya, biar lu nggak gampang Amukan. Tapi katanya yang suka amukan ini, Bah. yang teriak-teriak adil Jokowi ya rata-rata rajin baca buku teman-teman. Ya elah, Roy. Masih aja nggak kapok-kapok ini orang. Roy, rombongan kalian itu udah hampir 11 tahun nih mau memenjarakan, 11 tahun mau mengadili, ya, bahkan ya mau juga sih, menggantung Pak Jokowi. dari 2014. Tapi mana? Omon-omon tahu nggak? Omong kosong. Kalau mau mengadili Pak Jokowi, tunjukin buktinya. Beberkan buktinya. Jangan hanya bukti sakit hati, nggak bisa. Udah 11 tahun dia demo, tapi hasilnya nggak ada, 0 besar. Ah, 2029 ganti rakyat kan? Ini ada apa aja rakyat kayak gini? Ganti Roy Surya Bikin aja kali rusuh ya. aja. Kalau hanya bukti sakit hati yang kalian bawa, sampai mati pun nggak bakal bisa ngadil Pak Jokowi karena buktinya hanya sakit hati. Saya tahu si Roy ini kan pernah dipenjara tuh, kalau nggak salah tuh 9 bulan di era Pak Jokowi. Waduh. Nah itu tuh kasus ini nih, kasus Panci. meme stupa itu. Nah, akhirnya penjara. Nah semenjak itu dia dendam banget tuh sama Pak Jokowi itu. Dendam nih ya, mau balas dendam tapi nggak ada bukti. Gaya-gayaan people power segala, tai. People power rakyat yang mana yang lu ajak? Iya kan? betul, rakyat yang mana ini. ya kan? Nih yang ini maksudnya yang berkunjung ke kediaman Pak Jokowi itu. Coba kalian perhatiin, yang sakit hati sama Pak Jokowi cuma gerombolan mereka aja. Betul, Ya kan? mereka aja yang sakit hati, Si nggak ada lagi Roy. yang lain. Yang di tengah nih saya nggak tahu nih yang di tengah nih. Terus yang di pojok sana tuh kelihatan kacamatanya mukanya tuh. Komisaris pecatan. Komisaris pecatan. Mbak kali Said dipecat. Didu kah? Udah beberapa kali saya bikin VT ya. Dari awal juga saya udah pernah bilang, yang mau mengadil Pak Jokowi itu, yang pertama orang sakit hati, Orang sakit hati. yang kedua mantan pecatan. Mantan pecatan. Mereka sekarang mau balas dendam, tapi gak punya bukti. Aduh. Oke teman-teman, itulah tadi ya beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan miris juga ya melihat gerombolan Roy Suryo, yang siapa lagi tadi yang ngomong tuh, yang katanya apa, yang ingin membenturkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran, yang ngomong etnis Cina juga tadi tuh, yang orang tua itu ya saya nggak tahu siapa namanya teman-teman.
ya balik lagi, narasi-narasi yang mereka bangun ini ya tentunya sangat berbahaya teman-teman ya. Ini bisa merusak kerukunan antar anak bangsa gitu. Apalagi ya yang mereka sampaikan itu hanyalah asumsi. Tidak ada buktinya sama sekali. Karena kalau mereka punya bukti untuk mengadili Pak Jokowi, untuk memenjarakan Pak Jokowi, untuk memakzulkan Gibran, itu sudah dari dulu berhasil teman-teman. Itu sudah dari kapan tahun berhasil. Tapi kan ya sudah beberapa, mungkin 8 tahun lah mungkin ini, anggap aja 8 tahun. Mereka selalu demo, mereka selalu protes, memfitnah Pak Jokowi sana sini. Ya itu aja yang mereka bisa lakukan, memfitnah, menyebarkan tuduhan-tuduhan liar, menyebarkan asumsi-asumsi liar, ya mendesak pemerintah yang baru untuk memenjarakan Pak Jokowi padahal mereka tidak pegang bukti apapun. Nah ini kan yang bahaya teman-teman. Ditambah Said Didu kemarin bersama Abraham Samad melaporkan Pak Jokowi ke KPK, padahal ya bukti mungkin yang mereka bawa tidak akurat, tidak kuat. Ditambah Abraham Samad yang mantan pimpinan KPK juga ya sepertinya tumpul juga teman-teman ya. Ini kan ya narasi-narasi yang dibangun untuk menjatuhkan dan merusak hubungan mantan pemimpin negeri ini. Dan ini tidak baik teman-teman. Apalagi narasi-narasi adu domba yang terus disuarakan oleh mereka. Oke teman-teman, semoga kita semua terhindar dari propaganda-propaganda para pembenci dan juga propaganda para perusak negeri ini. Semoga kita terhindar dari narasi-narasi jahat oleh mereka sehingga kita tidak mudah terprovokasi teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.